Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Al-Kafirun, yang berarti pada malam hari ini kita akan memasuki surah yang baru, yaitu surah apa? Al-Kautsar. Seperti biasa, ketika kita memasuki surah yang baru, tentunya kita tidak langsung masuk ke pembahasan inti kita, yaitu pembahasan tafsir dari surah ini. Akan tetapi seperti biasa kita akan memulainya dengan beberapa muqaddimah berkaitan dengan tafsir atau surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Pendek dari segi apanya? Ayatnya. Emang ayatnya ada berapa? 3. Ada enggak surah-surah yang lain juga ayatnya 3? Ada. Apa itu? Surah Al-Asr sama surah An-Nasr, ya, semuanya 3 ayat. Berarti bukan dari segi ayatnya. Kalau segi ayatnya maka ada 3 surah yang ayatnya ada 3.
Tetapi dari sisi apa? Dari sisi jumlah kata dan jumlah huruf. Ya, dari segi atau dari sisi jumlah kata dan hurufnya. Ada berapakah kata dalam surah Al-Kautsar? Pernah menghitung enggak ada? Ya, hitungannya sistem global, bukan sistem rinci. Artinya perhitungannya itu bukan seperti ilmu nahu. Ya, tapi global saja. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti 10 kata. Jadi kalau dihitung dari segi katanya ada 10 kata dari surah yang mulia ini. Adapun hurufnya disebutkan ada 42 huruf. Hurufnya ada 42 huruf. Nah, jadi 10 kata 42 huruf. Kalau ditilik dari jumlah ayatnya tadi kita sebutkan ada 2 surah yang juga memiliki 3 ayat. Ya, yaitu surah Al-Asr dan surah An-Nasr. Hanya saja dari segi jumlah kata dan huruf dari 2 surah ini lebih panjang daripada surah Al-Kautsar. Kalau surah Al-Asr itu katanya ada 14, sementara hurufnya ada 68. Sedangkan surah An-Nasr ada 17 kata dan 77 huruf. Ya, berarti kalau segi urutan yang paling pendek memang Al-Kautsar, baru surah Al-Asr, baru surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr sudah kita bahas. Ya. Baik. Nah, untuk surah Al-Kautsar tidak sedikit orang-orang itu menjadikan surah ini sebagai surah terfavorit. Ya, jujur kada nih. Ya, buktinya mereka ya sering membaca surah ini, ya, apalagi yang biasa sholat sendirian di rumah, ya, hampir setiap kali sholat dia membacanya surah ini. Ya, kenapa kira-kira? Ya, karena durasi waktu yang diperlukan untuk membaca surah ini sangat singkat, ya, sampai kada 1 menit. Coba kalian cek. Ya, mulai anggaplah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa menit tuh? Pada salah 1 menit. Setengah menit lah paling lawas. Baik. Nah, jadi kebanyakan orang menjadikan surah ini sebagai surah favorit karena ketika membacanya tidak memerlukan durasi waktu yang panjang. Ya. Apalagi kalau sebagian orang itu ketika sholat, ya, hobinya apa? Hobinya itu sholatnya secepat kilat, ya. Kilatnya kilat khusus pulang. Ya, super cepat. Wah. Pokoknya kalau sholat sudah langsung Al-Kautsar. Ya. Pasangannya kena bisa Al-Asr, bisa surah An-Nasr gitu, ya. Pas tak kumpul, ya, 2 surah yang pendek. Dan ini mending, ya. Sebagian orang pas tarawihan, ya, ketika membaca surah, apa yang dia baca? Yasin, Allahu Akbar.
Dikira sampai tuntung satu surah, soalnya ayat pertama saja Yasin, Allahu Akbar, atau Toha, Allahu Akbar. Ya, sebagian seperti itu ya, apalagi yang suka salatnya cepat kilat. Dan itulah ya keadaan sebagian kaum muslimin, merasa tidak betah lama-lama ketika sholat. Coba bandingkan kondisi mereka ini dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya 14 abad yang lalu. Saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang parah, yang mana sakit ini akhirnya membawa beliau kepada kematian beliau. Para sahabat pun datang silih berganti menjenguk beliau. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu. Aku mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau dalam keadaan sakit parah. Fa wada'tu yadi 'alaihi. Maka aku pun meletakkan tanganku di atasnya. Di atas di sini maksudnya apa? Wajadtu harrahu baina yadayya fawqal lihab. Ya. Jadi aku pun meletakkan tanganku di atas tubuh Nabi hingga aku bisa merasakan panasnya tubuh beliau, padahal saat itu aku meletakkan tanganku di atas selimut yang beliau pakai. Jadi bukan langsung di pipi beliau misalnya ya, atau di pipi beliau, enggak, tapi di atas selimut beliau. Jadi beliau pakai selimut dan disentuh oleh Abu Sa'id Al-Khudri selimut tersebut dan beliau merasakan panas ya. Apalagi kalau langsung menyentuh tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sakit beliau sangat parah. Baik. Nah, dalam kondisi separah itu, apakah lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama tidak sholat ke masjid? Ya, ternyata disebutkan beliau tetap pergi ke masjid ya untuk mengimami sholat. Bahkan disebutkan karena kondisi beliau yang sangat lemah, sampai-sampai beliau itu dipapah oleh sebagian para sahabat ya agar bisa menuju masjid. Bahkan disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW kaki beliau itu tidak menyentuh tanah, artinya seperti diangkat oleh sahabat ya. Maka dalam kondisi separah itu ternyata Rasulullah SAW tetap pergi ke masjid untuk mengimami para sahabatnya. Nah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha. Siapa Ummul Fadl? Ini sering banget kita sebutkan. Istrinya siapa ini? Abbas. Nih ibunya Ibnu Abbas. Ya, jamalnya Ummul Fadl. Jadi ada Ummul Fadl, ada Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim itu siapa? Mamanya Anas bin Malik. Kemudian ada Ummu Ruman. Siapa Ummu Ruman? Mamanya Aisyah. Ya, bininya Abu Bakar. Ada namanya Ummu Ruman, itu mamanya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jangan sampai terbalik-balik lah. Ya. Baik. Nanti karena ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, banyak ummu-ummu ya di kalangan para sahabiyat. Nah, yang bercerita ini adalah Ummul Fadl ya, istrinya Abbas, paman Nabi. Ya.
Beliau radhiyallahu anha bercerita, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradihi. Saat sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju kami, maksudnya kami yang saat itu sedang berada di masjid, ya, menunggu salat. Dan beliau ternyata mengikatkan kain di kepalanya. Ya, mungkin semacam kompres atau cuma diikat untuk mengurangi pusing beliau. Baik. Fasallal maghrib. Kemudian beliau salat maghrib bersama kami. Faqara'a, maka beliau pun membaca dalam dalam salat maghrib tersebut bil mursalat. Surah Al-Mursalat. Ayo. Al-Mursalat itu berapa ayat, Pak? Panjang, 50 ayat surah Al-Mursalat. Itu ternyata dibaca oleh Nabi SAW kapan? Ketika beliau sholat maghrib. Ya, padahal kan biasanya kalau sholat maghrib itu pendek kan leh. Ya, paling panjang apa dibaca biasa di maghrib? Ya. Kadada yang membaca an-naba saulah. Paling pas ujung-ujungnya itu innalil muttaqina mafaza, itu saja. Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, ya, itu yang dibaca. Ternyata Nabi SAW pernah mencontohkan kepada kita ketika salat maghrib beliau membaca Al-Mursalat yang banyak ayatnya itu 50 ayat. Baik, mun ada itu dipraktekkan di masjid kita, wah makmum tuh gelisah tuh. Wah, ini Mursalat yang dibaca. Ya. Gelisah tuh biasanya amun panjangan. Ya. Sebih saja gen kadang leh. Itu gelisah tuh. Ya, apalagi kalau Al-Mursalat. Nah, di sini kita bisa memperhatikan Nabi SAW dalam keadaan sakit, dalam sholat maghrib, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam tetap apa? Membaca surah yang panjang. Nah, kalau kita gimana? Garing gada leh. Yang dibaca ya tadi, ya Al-Kautsar. Ya, artinya kita tidak mengatakan kada boleh, ya boleh-boleh saja. Cuman ya masa setiap kali sholat dibacanya Al-Kautsar gitu, nggak ada variasinya. Ya. Dan akhirnya ketika sering kali dibaca itu terus, ya, jadi sholat itu jadi kada khusyuk jadinya. Ya, kalau jadi gini ya, kalau kita sholat, apalagi yang biasa sendirian nih di rumah, ya, kalau kita baca Al-Fatihah, ya, kemudian biasanya kan bisa jadi misalnya Al-Kafirun aja dibacanya, karena rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Setiap kali sholat itu terus yang dibaca. Akhirnya jadi apa? Otomatis. Wah, kayak robot aja lagi sholat itu. Ya, jadi otomatis gitu tak ucap surah Al-Kafirun habisnya. Ya, itu kalau kita kada gonta-ganti surah di dalam sholat. Makanya di antara cara seseorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya itu digonta-ganti bacaannya. Ya, misalnya kalau surahnya diganti. Ya kan ketika zikir untuk ruku kan ada. Ya, selain subhana rabbiyal azim kan ada apa namanya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya. Kemudian apa tuh yang ada Allah maghfirli yang terakhir, subhanakallahumma hamdika Allah maghfirli, ya kan. Nah, itu diganti-ganti. Itu fungsinya kenapa banyak zikir ketika ruku, begitu juga ketika sujud, supaya kita membacanya ganti-ganti. Dengan itu kita akan terjaga dalam sholat kita. Ya, tapi karena itu aja yang dibaca, ya udah akhirnya kayak robot gitu ya. Baik. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya betapa besar perhatian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara sholat.
Artinya sesakit apapun beliau, dalam kondisi sakit beliau ternyata tetap pergi ke masjid. Ya, ini berbeda dengan kondisi kita. Ya, sakit kepala sedikit saja, udah sholatnya di rumah. Ya, sakit masuk angin sedikit, sholatnya di rumah. Ya. Di sini Nabi SAW sampai di papah. Coba para sahabat, disebutkan ada sahabat yang buta. Ya, yang mana dia tidak memiliki seorang pun yang bisa menunjukkan jalan kepada dia. Ya, maka dia pun mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang buta. Sementara jarak antara rumahku dengan masjid lumayan jauh dan tidak ada yang mengantarkanku ke masjid. Apakah aku boleh untuk sholat di rumah saja? Maka disebutkan oleh Nabi pertama, ya tidak mengapa sholat saja di rumah. Tapi kemudian ketika laki-laki itu mau berbalik menuju rumahnya, dipanggil oleh Rasulullah. Ya, hasami'tan nida, ya, atau ahal sami'tal adzan, apakah engkau mendengar suara adzan? Ya, kata laki-laki ini, iya. Apa kata Nabi SAW? Fa'ajib, maka jawablah panggilan azan tersebut. Artinya dia tetap saja disuruh untuk pergi ke masjid. Artinya suara azan itulah yang akan menuntunmu ke masjid. Coba di sini dia sudah laki-laki yang buta, tidak ada yang mengantarkannya, tetapi ternyata Nabi SAW tetap menyuruh dia untuk pergi ke masjid. Ya, maka bandingkan bagaimana kondisi kita sekarang. Ya itulah ya kondisi kita itu jauh dengan kondisinya para sahabat tuh. Baik. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan pernah beliau suatu ketika salat malam yang beliau baca itu apa? Surah Al-Baqarah. Tuntung. Surah An-Nisa. Tuntung. Surah Ali Imran. Tuntung. Itu semuanya tiga-tiganya ya surah-surah yang panjang dan itu hanya satu rakaat. Ya, kemudian rukunya sepanjang itu juga atau kurang lebih segitu saja. Juga berarti menunjukkan bahwasanya salat beliau sangat panjang. Ya. Begitu juga disebutkan kalau tidak salah oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW itu ketika salat malam itu beliau sangat lama berdirinya sampai kaki beliau itu pecah-pecah gitu kan. Sampai-sampai Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakuran. Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Baik, ya maka hadis-hadis atau dalil-dalil yang kita sebutkan ini ya menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian dengan yang namanya sholat. Baik. Tapi kita sekali lagi kita katakan bukan berarti kita di sini melarang seseorang sholat membaca surah pendek ya seperti Al-Kautsar tadi, enggak ya. Tapi ya setidaknya divariasi ya, artinya jangan terlalu sering itu aja terus, apalagi sampai setiap kali sholat. Baik, begitu juga kalaupun kita ingin menjadikan Al-Kautsar sebagai surah favorit tidak mengapa, tapi jangan sampai dijadikannya surah Al-Kautsar ini sebagai surah yang favorit hanya disebabkan karena pendeknya ayat tersebut, akan tetapi karena makna yang dikandung dalam surah ini ya kandungannya sangat luar biasa ya, yang membuat orang berdecak kagum. Maknanya itu sangat istimewa ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan ini termasuk bagian dari mukjizat ilahi. Ya, walaupun kata-katanya pendek akan tetapi memiliki makna yang dalam. Nah, kalau kita ingin menjadikan surah ini sebagai surah yang favorit, jangan jadikan itu surah favorit karena pendeknya ayatnya, akan tetapi karena makna yang dikandung dari surah tersebut. Ya, makanya sebagaimana ada seorang sahabat kan yang dia sangat favorit dengan surah
Al-Ikhlas. Ya. Pokoknya setiap kali dia membaca surah, dia dimulai dulu dengan surah Al-Ikhlas baru membaca surah yang lain. Sampai-sampai para sahabat pun memprotes orang ini. Ya. Kalau kamu mau baca surah Al-Ikhlas saja, kada usah surah yang lain. Atau kada usah surah Al-Ikhlas, langsung saja surah yang lain. Ya, ternyata sahabat ini kada mau. Pokoknya kalau kada akun gaya itu, aku udah nak jadi imam. Ya, masalahnya dia yang terbaik bacaannya. Akhirnya hal ini pun dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, beliau tidak langsung menyalahkan orang ini, tapi tanya dulu kenapa dia melakukan hal itu. Maka kata laki-laki ini, ya, inna sifatur rahman, di dalam surah tersebut disebutkan sifat ar-rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya aku suka. Ya, jadi favorit. Kenapa dia menjadikan surah ini sebagai surah favorit? Karena kandungannya ada di dalam surah tersebut. Maka begitu juga harusnya kalau kita punya surah favorit, bukan karena pendeknya surah tersebut, tapi makna yang dikandung dalam surah tersebut. Baik. Baik, sekarang kita akan menyebutkan nama-nama dari surah Al-Kautsar. Nama-nama dari surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah surah Al-Kautsar. Dan inilah, ya, yang tertulis hampir di seluruh mushaf Al-Qur'an ditulisnya dengan surah Al-Kautsar. Begitu juga dalam kitab-kitab tafsir, ya, hampir semuanya disebut dengan surah Al-Kautsar. Nah, ini makna yang pertama. Mana yang kedua? Nama yang kedua dari surah ini adalah diambil dari ayat yang pertama, yaitu surah Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Baik, ini nama yang kedua. Dan penamaan ini dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ya, jadi ini nama yang kedua. Adapun nama yang ketiga adalah surah An-Nahr. Ya, diambil dari ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya itu? Fasholli, dan salatlah kepada Rabbmu, wanhar, menyembelihlah, ya, berkurbanlah. Baik, ingat pakai ha, ya, bukan wanhar. Nah, wanhar itu artinya celalah. Ya, dan begitu juga hati-hati dalam surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanharka atau fala tanharka. Ha atau ha? Ha, ya. Adapun orang yang minta-minta, janganlah engkau bentak. Ya, kau hardik. Tapi kalau pian ganti wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, adapun orang yang minta-minta, maka janganlah engkau sembelih. Wah, ini parah sekali artinya. Ngeri banget nyuruh orang nyembelih. Baik. Jadi makna yang atau ayat nama yang ketiga dari surah ini adalah surah An-Nahr, artinya sembelihan. Baik. Ini nama-namanya. Jadi tiga ini saja dari nama-nama surah Al-Kautsar. Adapun sababun nuzul, ya. Nah, ini kalau surah Al-Kafirun, sababun nuzulnya adalah tawaran orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW untuk arisan keyakinan. Ini sudah kita jelaskan. Nah, apa sababun nuzul dari surah Al-Kautsar? Sebab diturunkannya surah Al-Kautsar disebutkan orang-orang musyrik di Mekah, ya, dan orang-orang munafik di Madinah, ya, dalam mendiskreditkan, apa itu artinya mendiskreditkan? Ya, menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau, maka mereka melakukan berbagai propaganda, makar, ya. Baik. Jadi sababun nuzul dari surah ini adalah
perbuatan orang-orang musyrik Mekah dan juga orang-orang munafik di Madinah dalam rangka menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melakukan propaganda. Di antara propaganda mereka adalah, kata mereka, para pengikut Nabi SAW adalah orang-orang yang kecil, orang-orang pinggiran, orang-orang miskin dari kalangan budak, ya. Akhirnya mereka mengatakan kalau seandainya yang dibawa ya oleh Muhammad itu benar, niscaya yang mengikutinya adalah orang-orang besar, ya, orang yang memiliki jabatan, ya, orang yang memiliki kedudukan. Tapi ini ternyata yang mengikuti adalah orang-orang kecil, kebanyakannya budak, kaum lemah, orang miskin, ya. Jadi mereka mengukur kebenaran itu dari status sosial orang-orang yang mengikuti agama Nabi tersebut, ya. Dan alasan yang seperti ini, propaganda yang seperti ini sesuatu yang sudah basi, bukan hal yang baru, ya. Dan ini juga pernah digunakan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang mana mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Nuh disebabkan karena yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, ya, atau orang-orang bodoh, kata mereka. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 27, Allah berfirman, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya Nuh, kami tidak melihatmu melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Mereka itu orang bodoh, apa aja dibilang langsung percaya. Itu mata mereka, ya. Kemudian mereka mengatakan wa ma nara lakum alaina min fadl, ya. Dan kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan atas kami, ya, kelebihan apapun atas kami. Artinya engkau bukan orang kaya, wahai Nuh, ya, dan engkau juga bukan orang yang memiliki kedudukan, ya. Bal nazunnukum kadzibin, bahkan kami menganggapmu adalah orang yang berdusta. Ini gangguan orang-orang kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihi salam, ya. Berarti di sini mereka menjadikan standar kebenaran itu dari status sosial, ya. Jadi itu yang pertama yang dibuat propaganda oleh orang-orang Quraisy untuk menyudutkan Nabi SAW. Dia katakan kepada kaumnya, mereka katakan kepada kaumnya, kalau Muhammad itu benar, nih saja yang mengikutinya adalah orang-orang besar. Baik. Dan perlu diketahui, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kebanyakan atau keseringan orang-orang yang bersegera memenuhi ajakan para rasul adalah kaum du'afa, ya. Sudah menjadi sunnatullah. Biasanya orang-orang yang segera memenuhi ajakan para rasul adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, ya. Adapun orang yang punya kedudukan, punya jabatan, itu banyak di antara mereka yang tidak mau menerima. Ya, kenapa? Al-Imam Abu Hayyan rahimahullah menjelaskan alasan kenapa orang-orang lemah itu lebih banyak menerima dakwah dibandingkan orang-orang yang terpandang. Pertama, sebab otak mereka, pikiran mereka itu tidak dipenuhi dengan keindahan-keindahan duniawi, ya. Orang sederhana dia tidak terlalu memikir dengan perkara dunia. Berbeda yang punya jabatan, dia ingin
mempertahankan kenikmatan duniawi yang dia miliki. Ya, maka dalam hal ini itu sangat menghalangi seseorang dari kebenaran, yaitu karena tertipu dengan kenikmatan dunia. Itu yang pertama. Alasan ya kenapa ternyata orang yang lemah itu lebih mudah untuk menerima dakwah. Alasan yang kedua, ya, karena orang-orang lemah itu tidak ada yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Berbeda dengan mereka yang punya jabatan. Wah, kalau aku menerima ajakan ya Rasul, maka aku akan kehilangan jabatanku. Aku akan kehilangan pengikutku misalnya. Maka dia akhirnya bersikukuh dalam kesesatannya. Ya, sementara orang yang lemah tidak punya apa-apa, ya udah, dia tidak memiliki penghalang untuk langsung bisa menerima ajakan kebenaran. Ya. Nah, makanya ya di antara penghalang besar seseorang menerima kebenaran itu karena status sosial yang dia miliki, karena dia memiliki pengikut yang banyak. Kalau saya mengikuti ini akhirnya saya kehilangan jamaah misalnya, akhirnya dia tetap bersikukuh dalam kekeliruannya. Baik. Itu adalah propaganda yang pertama yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Propaganda yang kedua, kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat diberikan anak-anak lelaki oleh berapa orang? 3. Baik, masih ingatlah putra-putri Nabi SAW jumlahnya ada berapa? 7. Yang pertama Al-Qasim, makanya beliau berkunyahnya Abul Qasim. Yang kedua berurutan sesuai dengan usianya, atau pertama sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Pertama tadi Al-Qasim, yang kedua binian belum, Zainab. Baik, yang ketiga baru Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Dan yang ketujuh Ibrahim. Hafalah? Om Ayim hafalah? Belum. Coba Bang Pak Pek. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Yang lain kayak apa? Ini kan dari maninya canggus ini lah. Baik. Pak Asis insyaallah hafal sudah. Baik. Jadi 7 anak putri-putri Nabi SAW, 4 perempuan, 3 laki-laki. Nah, semua putra Nabi SAW ya, yaitu laki-lakinya, semuanya meninggal ketika ketika mereka masih kecil. Ya, jadi tidak ada yang sampai mencapai usia dewasa. Ya, yang sampai dewasa adalah putri-putri Nabi SAW yang 4 tadi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Baik, maka ketika orang-orang Quraisy melihat putra-putra Nabi ya yang 3 tadi itu meninggal semuanya, wah kata mereka ini tidak ada yang akan melanjutkan ya dakwah Nabi ini ya. Sampai-sampai mereka mengatakan, wah ajaran Muhammad juga sebentar lagi akan punah katanya. Artinya gak usah diikutin ajaran Muhammad ya, karena dia ajarannya tidak akan berlanjut. Kenapa? Karena dia adalah abtar. Apa itu abtar? Orang yang terputus keturunannya katanya. Artinya kalau dia mati nanti dia tidak memiliki keturunan yang akan membawa agamanya. Ini adalah propaganda mereka yang kedua. Mereka gelari Nabi SAW sebagai abtar, orang yang terputus keturunannya. Baik. Kemudian propaganda yang ketiga,
Saat kaum muslimin tertimpa musibah, ya, mereka amat senang, orang-orang kafir Quraisy, kalau kaum muslimin ditimpa musibah mereka akan senang. Ya, bahkan mereka menunggu-nunggu kapan kiranya kaum muslimin itu akan habis. Ya. Sehingga mereka itu merasa rindu dengan kekuasaan mereka dulu. Ya kan, orang-orang Quraisy orang tersohor, ya, yang memimpin orang-orang Arab lah istilahnya. Ya, apalagi setelah peristiwa pasukan bergajah, ya, yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan burung, ya. Burung ababil jele. Itu lain ngaran, ya. Lain ngarannya burung ababil. Ababil itu artinya yang berbondong-bondong. Kada tahu ngarannya itu apa, burung apa gitu. Dan kada usah dicari. Ya, kalau yang mencari burung ababil, ya. Baik. Maka setelah peristiwa pasukan bergajah ini dihabiskan oleh Allah, maka terangkatlah pamor siapa? Orang-orang Quraisy. Oh, dan mereka merasa paling hebat waktu itu di bangsa Arab, ya, dan mereka dihormati. Ya, tapi semenjak, ya, Nabi SAW muncul dengan membawa dakwah Islam, wah, maka pamor mereka mulai hancur, mulai rusak. Ya. Maka ketika, ya, mereka melihat para sahabat mungkin ditimpa dengan berbagai musibah, yang disebabkan mereka juga kan diantaranya permusuhan mereka kepada para sahabat, dan mereka sangat berharap agar para sahabat itu habis. Ya. Dan mereka, ya, ketika menyatakan demikian, ya, atau mereka senang dalam keadaan demikian, ya, karena kalau para sahabat habis maka kejayaan mereka akan kembali. Nah, ini yang selalu mereka embus-embuskan di kalangan orang-orang, sehingga mereka menjauhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ketiga propaganda ini dilancarkan oleh orang-orang Quraisy, maka turunlah surah Al-Kautsar, ya, sebagai bentuk untuk menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan meyakinkan beliau bahwa propaganda yang dihembuskan kaum musyrikin adalah ilusi belaka, ya, itu tidak benar, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Justru yang akan terjadi adalah kebinasaan kaum musyrikin dan kemenangan kaum muslimin. Baik. Nah, terkait tentang propaganda ini disebutkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika Ka'ab bin Ashraf tiba di kota Mekah, orang Quraisy berkata padanya, "Engkau adalah penduduk terbaik kota Madinah dan pembesarnya." Maka kata Ka'ab, "Betul. Bukankah engkau melihat orang satu ini yang terputus dari kaumnya? Ya, dia mengklaim dirinya lebih baik dari kami, ya, padahal kami adalah pelayan para jamaah haji dan Ka'bah." Oh, jadi orang-orang Quraisy itu sangat bangga ketika mereka bisa melayani jamaah haji. Maka kata Ka'ab, ya, kalian lebih baik darinya. Ya, maka turunlah firman Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksud terputus di sini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan itu loh Muhammad, ya, anak-anaknya meninggal semua, yang laki-lakinya, yang tersisa perempuan saja. Ya. Anak-anak Nabi ini semuanya dari siapa? Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari siapa? Maria al-Qibtiyah. Qibtiyah ini orang Mesir. Ya. Ya, dan Maria al-Qibtiyah, para ulama berbeda pendapat apakah beliau termasuk ummahatul mukminin ataukah bukan. Ya, ada yang mengatakan dia istri Nabi, berarti termasuk ummahatul mukminin. Ada juga yang mengatakan dia statusnya adalah hamba sahaya. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Baik.
dan semua putra-putri Nabi SAW itu meninggal ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali satu. Siapa itu? Fatimah. Ya, coba bayangkan ya, kalau ada di antara kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan anak, ya, maka ingatlah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dicoba dengan kematian 6 anak beliau semasa hidup beliau. Ya, jadi Al-Qasim itu meninggal. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Abdullah dan Ibrahim, 6 itu meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun Fatimah itu meninggal setelah Nabi SAW meninggal, dan itu pun tidak lama. Ya, ada yang menyebutkan sekitar 6 bulan setelah itu Fatimah menyusul ayah beliau. Taib. Nah, jadi inilah ya sababun nuzul dari surah Al-Kautsar, yaitu propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy untuk menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan surah Al-Kautsar untuk menghibur Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah ini mungkin sedikit tentang muqaddimah berkaitan tentang surah ini. Adapun keutamaan surah Al-Kautsar dan momen-momen kapan kita membaca surah Al-Kautsar, ya, kemudian Madaniyah atau Makkiyah dan seterusnya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.